Di luar gerbang kota Win, sebuah rombongan besar mulai mendekat. Di barisan depan, beberapa manusia berjalan dengan pakaian mewah layaknya seorang raja. Di belakang mereka, para hewan berjalan menunduk, membawa barang-barang dan mengikuti langkah majikannya seperti seorang budak. Para penjaga kota Win yang berjaga di gerbang segera memperhatikan rombongan tersebut. Salah seorang penjaga maju menghampiri. Tunggu sebentar, kalian dari kota mana? Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, sebuah pedang tiba-tiba menembus tubuhnya. Penjaga itu terjatuh. Semua penjaga lainnya terkejut. Budak yang memegang pedang itu perlahan melepaskan penyamarannya. Dialah Bima. Avisi semuanya. Dalam sekejap, para hewan yang sejak tadi berpura-pura menjadi budak langsung menyerang. Para penjaga tidak sempat mempersiapkan diri. Satu demi satu mereka tumbang. Setelah keadaan di luar gerbang berhasil dikuasai, Bima berdiri di tengah jalan dan mengangkat tangannya. Sebuah tanda diberikan. Dari kejauhan, pasukan Bloodfang yang selama ini menunggu langsung bergerak. Ayo serang kota Win dan selamatkan hewan di dalam sana. Ratusan hewan berlari menuju gerbang. Langkah kaki mereka mengguncang tanah. Pasukan Bloodfang akhirnya memasuki kota Win. Lonceng bahaya berbunyi keras di seluruh penjuru kota. Suara itu membuat manusia dan hewan yang berada di kota Win tersentak. Apa yang terjadi? Apa ada serangan? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun tanpa mereka sadari, serangan sudah terjadi dari berbagai arah. Di pusat kota, dari dalam saluran-saluran air yang selama ini tersembunyi di bawah jalan, tiba-tiba muncul gerombolan tikus dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka keluar seperti gelombang dan langsung menyerang manusia yang berada di sekitar mereka. Jeritan mulai terdengar di seluruh jalan. Para hewan yang berada di sekitar tempat itu hanya bisa terpaku. Mereka melihat majikan mereka berusaha melawan para tikus. Seorang manusia berteriak kepada seekor kucing. Hei, kucing bodoh, kenapa kau diam saja? Bantu aku. Namun kucing itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam. Tatapannya tertuju kepada majikannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Sementara itu, di markas prajurit kota Win, para komandan telah berkumpul. Laporan demi laporan terus berdatangan. Komandan Erik, pasukan Bloodfang sudah memasuki gerbang dan juga di pusat kota juga ada serangan. Kita harus apa? Ruangan menjadi semakin tegang. Namun Komandan Erik tetap berdiri dengan tenang. Ia sama sekali tidak terlihat terkejut. Komandan, kita harus apa? Erik menarik napas panjang. Tenanglah. Ia berjalan menuju meja besar yang berisi peta kota Win. Kita sudah tahu kalau momen seperti ini akan terjadi. Erik menunjuk beberapa titik di peta. Untuk sekarang, prioritas utama kita adalah mempertahankan kota ini. Ia kemudian menatap para prajurit. Perintahkan semua prajurit saya pelindung untuk bergerak. Bagaimana dengan para budak yang ada di kota ini? Erik terdiam sejenak. Kemudian jawabannya keluar dengan dingin. Jika ada hewan yang melawan, mau itu Bloodfang atau bukan, habisi semuanya. Para prajurit segera mengambil senjata mereka dan berlari keluar dari markas. Di seluruh penjuru kota Win, pasukan sayap pelindung mulai bergerak. Di satu sisi, Bloodfang terus menyerbu masuk. Di sisi lain, pasukan kota Win mulai bersiap melakukan perlawanan. Dan di antara keduanya, ribuan hewan yang selama ini hidup sebagai budak mulai menyadari bahwa mereka harus memilih. Tetap tunduk kepada manusia, atau berdiri bersama Bloodfang. Hari itu, kota Win tidak lagi menjadi kota yang sama. Perang telah dimulai.